Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Indri Nuria Sintia, MPD, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eko Purnomo Jati, MM, selaku pembimbing lapangan pada kegiatan magang di BPJS Kesehatan. Kepada yang terhormat staf penjaminan manfaat dan utilitas yang telah memberikan masukan kepada saya, dan pihak BPJS yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan magang di BPJS Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rena Chanjaino dengan NPM 41224231200610 dengan program studi akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil kegiatan magang yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Klaim Paskes Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Soreang. Pada kesempatan kali ini, terdapat 6 substruktur pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada profil organisasi, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada refleksi diri. Yang pertama saya akan paparkan terkait latar belakang. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan klaim pembayaran fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan berbagai institusi. Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Sistem pengelolaan klaim yang efektif menjadi krusial karena banyaknya jumlah klaim yang harus diproses setiap harinya. Proses klaim ini biasanya melibatkan banyak tahapan, mulai dari verifikasi klaim oleh fasilitas kesehatan, penilaian kelengkapan berkas, hingga proses pembayaran. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Soreang mengelola klaim pembayaran dari fasilitas kesehatan mitra menjadi tantangan besar. Setiap harinya, kantor cabang Soreang harus memproses klaim dari berbagai fasilitas kesehatan yang melayani ribuan peserta BPJS Kesehatan. Pembahasan yang kedua ada profil organisasi kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang beralamat di Jalan Raya Soreang Banjaran, nomor 3850 Timur Ciburial, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911. Nah, yang selanjutnya ini ada sejarah singkat dari BPJS Kesehatan, yang dimana dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Dan kemudian pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. PT Askes pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Pada Januari tahun 2005, PT Askes dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM. Program ini kemudian dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. PT Askes juga menciptakan program jaminan kesehatan masyarakat umum bekerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu ditunjukkan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmes, akses sosial maupun asuransi swasta. PT Askes juga terus mempersiapkan diri untuk memperkuat SDM, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen dalam rangka bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sebagai komitmen dalam implementasi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang harus diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pengelolaan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya ada visi misi dari BPJS Kesehatan. Yang pertama ada visi. Visi dari BPJS Kesehatan yaitu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.
Yang selanjutnya ada misi dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga, memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang keempat, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS. Yang kelima, meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif, yang akuntabel, berkehati-hatian, dengan prinsip atau tata kelola yang baik. SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada struktur organisasi kantor cabang yang dikepalai oleh kepala cabang. Yang pertama, ada kepala bagian kepesertaan, yang dimana memiliki 2 staf. Yang pertama itu ada relationship officer, dan yang kedua ada staf administrasi kepesertaan. Yang kedua ada kepala bagian perencanaan, keuangan, dan pemeriksaan, yang dimana memiliki 4 staf. Yang pertama itu ada staf perencanaan dan pembukuan, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada staf penagihan, dan yang keempat ada petugas pemeriksaan. Yang ketiga, ada kepala bagian mutu layanan kepesertaan, yang dimana memiliki 3 staf. Yang pertama itu ada koordinator frontliner, yang kedua ada staf frontliner, dan yang ketiga ada staf edukasi dan penanganan pengaduan. Yang keempat, ada kepala bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, yang dimana memiliki 4 staf. Yang pertama ada koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Yang kedua ada staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Yang ketiga ada staf kerjasama fasilitas kesehatan. Dan yang keempat ada staf mutu layanan fasilitas kesehatan. Yang kelima ada kepala bagian penjaminan manfaat dan utilitas, di mana memiliki 5 staf. Yang pertama ada claim advisor, yang kedua ada verifikator claim, yang ketiga ada staf administrasi claim, yang keempat ada staf utilitas dan pencegahan kecurangan, dan yang kelima ada staf promotif dan preventif. Yang keenam ada kepala bagian SDM, umum dan komunikasi, yang dimana memiliki 2 staf. Yang pertama itu ada staf SDM dan umum, yang kedua ada staf komunikasi dan kesekretariatan. Dan yang terakhir itu ada kepala kantor kabupaten atau kota. Pembahasan yang ketiga ada aktivitas magang. Periode waktu magang dari tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Aktivitas saya pada saat magang, yang pertama ada verifikasi status layak, yang dimana saya memverifikasi status layak pada berkas pengajuan klaim yang telah lulus verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan sehingga dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas yang kedua yaitu verifikasi status pending, yang dimana saya memverifikasi status pending pada berkas yang belum lolos verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan sehingga belum dapat dibayarkan karena belum sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada verifikasi status dispute, yang dimana klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dinyatakan dispute oleh BPJS Kesehatan karena ketidaksesuaian atau terjadi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan atas klaim yang menyangkut pelayanan atau tindakan klinik yang berdampak terhadap pembayaran pada klaim pasien. Yang keempat ada aktivitas klaim pembayaran. Pada aktivitas ini, saya mengklaim pembayaran yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah status layak sehingga dapat dicairkan ke fasilitas kesehatan oleh bagian keuangan. Yang kelima ada verifikasi status tidak layak, yang dimana verifikasi status tidak layak pada berkas yang tidak lulus verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan sehingga tidak dapat dibayarkan karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada aktivitas keenam yaitu mengupload surat arsip, yang dimana pada aktivitas ini saya mengupload surat-surat pada arsip digital mulai dari surat BAST dan BAKB. Pada aktivitas yang ketujuh yaitu ada verifikasi obat, yang dimana verifikasi layak pada obat yang diajukan oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan pada aplikasi apotek BPJS Kesehatan. Aktivitas yang ketujuh ada batal peri obat, yang dimana batal peri pada obat dengan menggunakan aplikasi apotek BPJS Kesehatan. Ada beberapa penyebab terjadinya batal peri obat. Yang pertama itu ada dari kesalahan administrasi, yang kedua ada ketidaksesuaian dokumen, yang ketiga ada klaim ganda, dan yang keempat ada pelanggaran aturan klaim. Pada aktivitas 9,
saya merekap data pasien ke Excel terkait ruang rawat, jam masuk dan jam keluar pasien dari fasilitas kesehatan. Dan pada aktivitas terakhir atau aktivitas ke-10, saya merekap data dari fakta integritas ke Microsoft Excel terkait data nama tenaga medis, jenis tenaga medis, nomor SIP, TMT SIP, TAT SIP, dan nama Paskes. Yang keempat, saya akan paparkan terkait pembahasan. Pengelolaan klaim merupakan pemeriksaan administrasi klaim pelayanan yang telah diajukan oleh fasilitas kesehatan sampai dengan proses pembayaran. Dalam proses pengelolaan klaim ini memiliki tenggat waktu 15 hari sejak dikeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim, dan pembayaran klaim ini dilakukan paling lambat pada hari jatuh tempo, yaitu hari ke-15. Sejak klaim diterima lengkap di kantor cabang atau kantor kabupaten atau kota. Pengelolaan klaim ini menggunakan metode FIFO atau first in first out, yang dimana klaim yang masuk terlebih dahulu maka akan diproses lebih awal sesuai dengan urutan jatuh tempo klaim. Jika BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran atau melewati jatuh tempo, maka dikenakan denda 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan. Nah, di sini terdapat prosedur pengelolaan klaim fasilitas kesehatan pada BPJS Kesehatan kantor cabang Soreang, yaitu yang pertama ada pengajuan klaim oleh fasilitas kesehatan, yang dimana fasilitas kesehatan mengajukan klaim secara kolektif ke BPJS Kesehatan atas layanan yang telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan dokumen atau data pendukung seperti surat SEP, rekam medis pasien, dan rincian biaya pelayanan. Yang selanjutnya ada verifikasi administrasi klaim, yang dimana setelah BPJS Kesehatan menerima berkas klaim, BPJS Kesehatan membuat bukti penerimaan klaim terkait dokumen atau data yang telah diajukan. Lalu jika dokumen atau data lengkap dan valid, maka proses akan dilanjutkan ke validasi klaim dengan mengeluarkan berita acara kelengkapan paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh fasilitas kesehatan dan diterima oleh BPJS Kesehatan. Lalu ketika dinyatakan lengkap oleh BPJS Kesehatan, maka rumah sakit boleh mengajukan uang muka pelayanan kesehatan dalam presentasi tertentu dari total tagihan. Lalu jika klaim yang diajukan tidak memenuhi kelengkapan berkas klaim, BPJS Kesehatan akan mengembalikan seluruh berkasnya ke fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga ada proses verifikasi pelayanan, yang dimana BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan memastikan klaim sesuai dengan ketentuan. Lalu proses yang mencakup terkait kesesuaian diagnosa dengan tindakan medis. Setelah itu kesesuaian biaya dengan tarif yang berlaku, yaitu tarif INA CBGS, tarif non-INA CBGS, tarif kapitasi, dan tarif non-kapitasi. Setelah itu, berita acara hasil verifikasi klaim penjelasan diberikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi surat elektronik. Terdapat 4 jenis kelompok hasil verifikasi, yaitu yang pertama ada klaim layak, yang kedua ada klaim tidak layak, yang ketiga ada klaim pending, dan yang keempat ada klaim dispute. Yang keempat ada pembayaran klaim, yang dimana staf administrasi klaim menyampaikan dokumen kelengkapan pembayaran klaim yang sudah disetujui oleh fasilitas kesehatan untuk dilakukan proses pembayaran oleh bagian keuangan BPJS Kesehatan. Maka dari itu, dalam melakukan pengelolaan klaim harus sesuai dengan alurnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan pada saat pengelolaan klaim, jangan sampai melebihi waktu jatuh tempo, karena akan dikenakan denda jika lewat waktu jatuh tempo sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sistem informasi pengelolaan klaim BPJS Kesehatan kantor cabang Soreang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan pencairan klaim kesehatan agar dapat berjalan dengan efisien, akurat, dan transparan. Pengelolaan klaim yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, menghindari potensi kecurangan, dan mengoptimalkan alokasi dana. Pengelolaan klaim pembayaran yang tepat dapat meminimalkan klaim ganda, kesalahan dalam pencatatan, serta keterlambatan pembayaran yang sering kali menyebabkan ketidakseimbangan finansial pada fasilitas kesehatan. Lalu di sini terdapat saran, yaitu perlu adanya ketelitian dalam klaim pembayaran dan tingkatkan komunikasi dengan Paskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait klaim. Nah, dan yang terakhir ada pembahasan yang keenam, yaitu ada refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 4 bulan menjalani kegiatan magang,
Banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya yang belum pernah saya dapatkan selama di perkuliahan. Dalam kegiatan magang ini, membantu saya terkait ketelitian, disiplin, kecermatan, melatih berkomunikasi, dan rasa tanggung jawab. Selama menjalani magang di kantor BPJS Kesehatan, kantor cabang Soreang, saya telah mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru yang belum pernah didapatkan sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya. Nah, di sini terdapat beberapa komentasi pada saat saya magang. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil kegiatan magang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.